لبيك لا شريك لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita tidak bisa putuskan sendiri. Sekali lagi, kalau persiapan di dalam negeri clear semua, kita siap. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menunda keberangkatan umroh sampai dengan 2 Januari 2022. Penundaan ini dilakukan demi kebaikan bersama untuk mencegah penularan varian baru COVID-19 Omicron di Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia, Hilman Latif, menyebut hal tersebut sebagai keputusan yang pahit. Pasalnya ibadah umroh telah dinantikan oleh umat Islam Indonesia selama 2 tahun ini. Penundaan ini tentu keputusan yang pahit, tapi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Kami harap semua bisa memahami dan semoga ada hikmah dari keputusan ini, ucap Hilman Latif yang dikutip dalam rilis resmi Kementerian Agama pada Sabtu 18 Desember 2021. Pada waktu rapat beberapa waktu lalu, pihak Asosiasi Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh mendukung imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri. Ada kekecewaan dan kesedihan karena rencana umroh sudah lama tertunda. Namun semua pihak memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan munculnya varian baru. Ada harapan agar tetap ada pemberangkatan meski jumlahnya diperkecil. Namun secara umum, Asosiasi Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh memahami dan menanti imbauan untuk tidak ke luar negeri, ujar Hilman Latif. Sebagai regulator dan pengawas penyelenggaraan ibadah umroh, lanjut Hilman Latif, Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk terus mengupayakan terselenggaranya ibadah umroh yang sehat dan aman. Dikatakan Hilman Latif, penyelenggaraan umroh di masa pandemi sekaligus menjadi parameter penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah mendatang. Harapan lainnya agar imbauan ini diberlakukan kepada seluruh rencana penerbangan ke luar negeri, tidak hanya umroh saja, ucap Hilman Latif. Namun dari itu, selain merebaknya COVID-19 varian Omicron yang membuat pemerintah membatalkan keberangkatan umroh tahun ini, Arab Saudi juga belum 100% mengizinkan penerima jamaah umroh dari Indonesia. Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyatakan pemerintah memutuskan keberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci pada akhir tahun ini yang ditunda ke Januari 2022. Menurutnya, di berbagai instansi Arab Saudi masih belum memiliki kesepakatan satu sama lainnya. Salah satunya adalah masa karantina jamaah umroh yang direncanakan hanya 1 hari. Kami sedang membahas hal teknisnya seperti biaya pungutan, lama karantina di sana, ataupun persyaratan vaksinasi. Tapi di sana juga belum ada kesepakatan antar instansi karena itu harus diundur, ujar Hilman Latif dalam webinar pekan lalu. Dia mengatakan untuk awalnya keberangkatan jamaah umroh akan dilakukan bertahap dan terbatas sekitar puluhan jamaah. Hal ini penting sebagai percontohan untuk nanti keberangkatan umroh dalam jumlah banyak bisa berjalan mulus, tenang tanpa ada gejolak. Saya lihat rombongan perdana hanya puluhan dari Malaysia, jadi kita akan lakukan bertahap hingga normal nanti. Peran Kementerian Agama hanya pendampingan sementara hingga nanti dipegang kembali oleh pelaku panitia penyelenggara ibadah umroh, ucap Hilman Latif. Hilman Latif menyatakan Kementerian Agama sebagai regulator akan mendorong agar ekosistem bisnis perjalanan umroh tetap berjalan, apalagi bisnis tersebut mandek selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kami akan coba kirim tim kecil untuk bisa mempelajari situasi mitra di Arab Saudi dan mendapatkan kejelasan teknisnya, ucap Hilman Latif. Sementara pemilik travel Bluebird Tour and Travel, Amin Ahmad Balbait, mengatakan dirinya sangat berharap Kementerian Agama dapat menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk pengurangan masa karantina di Indonesia.
Mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia dan masyarakat umum, berikan masukan karantina 14 hari itu pemberatan jamaah umroh. Tolong berikan masukan ke Presiden untuk pertimbangkan kembali masa karantina lama itu, ujar Amin dalam kesempatan yang sama. Namun sebelumnya diketahui bahwa sebanyak 25 orang tim adsponsor dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh berangkat ke Tanah Suci melaksanakan umroh perdana pada Kamis 23 Desember 2021 malam. Hal itu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto yang mengatakan bahwa tidak masalah jika tim adsponsor itu berangkat ke Tanah Suci. Yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk melakukan karantina. Ya enggak apa-apa, yang paling penting prokes, pulang nanti di karantina, kata Yandri Susanto saat dihubungi pada Kamis 23 Desember 2021. Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, penting bagi panitia penyelenggara ibadah umroh untuk merasakan sendiri pengalaman umroh di tengah pandemi COVID-19. Karena mereka juga perlu mengetahui setiap detail pelaksanaan umroh yang diterapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat ini. Ya, karena mereka dari pihak penyelenggara travel perlu tahu detail di Tanah Suci, ujar Yandri. Yandri Susanto melanjutkan, pengalaman panitia penyelenggara ibadah umroh ini penting sebagai referensi manasik para calon jamaah yang akan diberangkatkan kelak. Dan tentu hal tersebut bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan menonton atau membaca, tapi harus merasakan langsung. Untuk mereka sampai menasik di tengah pandemi bukan hanya nonton atau baca berita, tapi merasakan dan melihat langsung semua aturan umroh di tengah pandemi, ungkap legislator Dapil Banten II itu.